ketika waktu maghrib itu mau tiba, Mbak Kus itu selalu nang ning nang ke, nang ning nang ke, menghadap ke atap rumahnya, genteng rumahnya. Anaknya itu digendong dan gak rewel. Kejadian itu berulang kurang lebih 4 kali. Ya kan? Oke, jumpa dan ketemu lagi di Jenggotan. Jengkeran rambut tuh golek setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. So, let's get it on. Lalu kita ceritakan saja ya. Kira-kira kali ini ada cerita apa nih bro? Sebuah cerita yang akan saya bagi menjadi 3 chapter seperti biasanya. Oke. Karena ketika cerita ini memiliki satu benang merah yang sama, yaitu benang merahnya adalah sosok hantu penyuka anak kecil. Wah. Ini hantu. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Kenapa? Oh ya, FYI ya. Kenapa ketika saya menyebut hantu penyuka anak kecil? Karena produser kita sekarang lagi ngedeketin anak SMP. Makanya astaga. Makanya setelah nyebut itu refleks teman-teman langsung ke dia gitu loh. Enggak, ini hantu. Ini anak kecilnya di bawah 10 tahun, jadi bukan SMP ya. Atau apalagi SMA ya. Kan? Apalagi SMA yang baru daftar ulang kan tidak dong. Bukan. Oh iya, maaf. Mari kita buka chapter yang pertama ini dengan sangat amat kebingungan saya pribadi untuk menceritakan chapter pertama ini karena apa? Gini. Kalau emang bingung cerita chapter pertama, mending chapter kedua dulu aja. Kan percuma dong, kan baliknya kan tetap chapter 1 tetap syuting dong. Iya. Oke, ya udah saya tunggu. Oh iya, maaf. Mau backsound SpongeBob mau ya? Enggak salah. Saya cukup bingung untuk memulai chapter 1 ini karena apa? Karena cerita di chapter pertama ini memiliki premis yang unik dan yang kedua memiliki alur cerita yang unik. Mari kita mulai dari sini aja ya. Oke. Anak kecil itu kan selalu bukan selalu ya, kebanyakan rata-rata itu pasti pernah digangguin. Oh, pernah. Anak kecil kan? Iya. Tapi si anak kecilnya itu nggak ngerti nih sosok apa yang gangguin. Aja. Bahkan dia tuh nggak ngerti kalau sedang digangguin, dia nggak ngerti anak kecilnya ya. Iya, aku pernah itu. Nanti saya ceritakan. Saya mau cerita itu soalnya. Oh ya, bonus track nanti cerita dari Mama kan. Enggak, cerita saya ya itu. Oh iya, cerita Anda nanti pas sesi Anda itu ya. Iya. Nah, jangankan anak kecilnya, bahkan orang tuanya pun itu kan rata-rata pasti kebingungan dong kalau anaknya bereaksi atas sesuatu yang mengganggu dia. Terutama yang mengganggu itu adalah makhluk-makhluk gaib. Di sini ada beberapa kejadian yang akan saya ceritakan yang dimana orang tuanya tuh bingung tuh, ini kok anak saya bisa digangguin. Orang tuanya bingung, tapi saya mengetahui alasan kenapa anak kecil itu diganggu. Padahal saya bukan paranormal, saya bukan orang yang bisa melihat, tapi kok saya bisa mengetahui penyebabnya. Oke. Mari kita langsung ceritakan. Jadi kejadian ini dialami oleh tetangga saya, tetangga rumah lah. Wah, saya tahu nih kayaknya. Tetangga rumah. Nah, ini yang pertama sebut saja Mas Bayu ya. Nah, Mas Bayu ini tuh usianya lebih tua dari saya. Kejadiannya itu kalau tidak salah di tahun 2014. Oh ya, berarti lumayan. Ya, udah lumayan lama kan. Ya. Nah, Mas Bayu ini dia pada waktu itu bujangan sehingga rumahnya tuh masih ngikut sama orang tuanya dia. Iya. Di tahun 2014. Nah, Mas Bayu ini kan tetangga saya kan. Nah, selama bertahun-tahun tinggal di perumahan yang kami tempati kan, perumahannya kan sama dia kan. Satu komplek lah paling. Itu
Mas Bayu tuh sama sekali tidak pernah mengalami gangguan. Sampai akhirnya pada Lebaran tahun 2014, ya kan? Kan Mas Bayu tinggal sama orang tuanya tuh. Nah, Mas Bayu ini punya kakak perempuan, ya kan, yang sudah menikah dan itu mudik ke rumahnya Mas Bayu itu. Mas Bayu sama orang tuanya. Jadi Mas Bayu sama orang tuanya itu dikunjungi oleh kakak perempuannya yang sudah menikah. Dan kakak perempuannya itu punya anak bayi gitu, bro. Oh, masih bayi. Usianya di bawah 1 tahun. Oh, masih kecil banget. Masih kecil banget, hitungan bulan lah. Mm-mm. Nah, selama menempati rumah itu kan Mas Bayu tidak pernah mengalami kejadian mistis. Iya. Sampai di suatu Lebaran kakak perempuannya pulang bawa anak kan. Nah, itu Mas Bayu baru digangguin. Digangguinnya itu pas maghrib. Nah, ketika kan biasanya kalau orang mudik, ya kan, itu satu keluarga yang ada di rumah itu pasti keliling ke rumah kerabat. Nek nyebut wong Bojonegoro iki bateh lah, ya kan. Iya. Keliling kan. Nah, dari kecamatan ke kecamatan keliling sampai akhirnya selesai itu baru pulang tuh maghrib mereka. Sampai rumah jebret. Nah, si anaknya kakaknya Mas Bayu ini, ponakannya ya. Ponakannya ditumpangin di kamarnya Mas Bayu. Oh, iya. Ditumpangin lah di situ, ya kan. Mas Bayu begitu sampai ponakannya kan ditaruh di kasur kan. Mas Bayunya itu mandi. Dia mandi, mandi. Keluar dia habis selesai mandi. Terus selesai mandi, kebetulan ponakannya tidur ya. Mas Bayu itu terduduk di samping kasurnya ponakannya. Iya. Ya kan? Oke. Nah, Mas Bayu ambil gitar, pelan-pelan main gitarnya, takut dia kebangun kan. Pelan-pelan. Nah, setelah beberapa menit dia main gitar, bro, ya kan. Tiba-tiba ponakannya tuh bangun. Main gitar. Pada saat si Mas Bayu main gitar ya, bangun. Nah, pikirannya Mas Bayu kan, waduh ini terganggu nih suara gitar saya nih. Nah, tapi ini ponakannya nih aneh nih. Begitu bangun dia tuh nggak nangis, bro. Bangun aja, matanya terbuka, plek gitu. Diliatin sama Mas Bayu kan, ini terganggu nggak ya? Terganggu suara gitar nggak ya? Gitu kan. Sunyi tuh di kamar, sunyi tuh. Karena Mas Bayunya berhenti main gitar, si ponakannya juga nggak nangis. Iya. Senyap ya. Senyap. Nah, di tengah kesenyapan itu, tiba-tiba ponakannya tuh nangis kejer banget. Oke. Tiba-tiba aja tanpa adanya apa ya, apapun lah intinya yang mengagetkan si anak itu, nggak ada. Tiba-tiba nangis kejer. Terus apa namanya, manggil kan kakaknya kan, manggil kakaknya. Nah, si kakaknya tuh terus masuk ke kamarnya Mas Bayu itu, nangis kejer, ya kan. Terus diambil, digendong sama kakak perempuannya, terus dibawa keluar, ya kan. Nah, pada saat si ponakannya dibawa keluar sama kakaknya Mas Bayu ini, ya kan, otomatis kan suara tangisannya makin kecil tuh, ya kan. Karena tadi kan berisik banget karena suara kecil anak kecil kan. Dibawa keluar, suaranya makin kecil. Nah, pada saat suara tangisan itu terdengar makin sayu karena makin jauh ponakannya. Nah, tiba-tiba ada suara lain tuh yang ternyata sudah terdengar pada saat ponakannya tuh menangis. Suaranya adalah seperti suara perempuan yang sedang humming dengan notasi lagu Jawa. Bukan lagu ambyar ya, lagu Jawa. Nyinden tapi dia humming. Nyindennya gimana aku nggak bisa niruin, ya kan. Pokoknya notasinya bukan itu. Bukan. Lagu lengkap belum ada waktu itu. Iya. Pokoknya nyinden tapi bentukannya humming. Dan suaranya terdengar di atas kamarnya Mas Bayu. Di genteng terdengar suara itu. Nah, terus akhirnya Mas Bayu kabur, ngibrit lah keluar kamar, ya kan. Tetangga saya yang pertama. Nah, tetangga yang kedua nih yang mengalami gangguan makhluk yang menyukai anak kecil itu terjadi di tahun 2016. Kita sebut saja tetangga saya ini namanya Mbak Kus ya, panggilannya tuh Mbak Kus emang.
Saya nggak pernah tahu nama lengkapnya, panggilannya tuh Mbak Gus ya. Oh, Mbak Gus. Jarak 1, 2, 3 kisaran 2 rumah terus belok terus 5 rumah. Pokoknya gitulah. Anda pernah main ke kompleks saya pasti tahu jalanan kompleks rumah saya. Nah itu Mbak Gus ini memiliki kebiasaan bro. Setiap sore itu menggendong anaknya, ya kan, dan duduk di teras rumahnya. Oke. Ya kan, di teras rumahnya. Itu anaknya masih kecil ya? Masih kecil dan itu usianya sama kayak ponakannya Mas Bayu. Ya segituan lah, belum sampai genap 1 tahun ya. Ya, digendong pada saat sore hari. Nah, kenapa saya mengetahui kebiasaan Mbakku seperti itu? Karena Anda tahu lah kalau misalnya waktu maghrib kan pasti banyak orang-orang yang menuju ke musola atau masjid lah untuk sholat maghrib kan begitu. Nah saya kalau mau ke musola itu pasti ngelewatin rumahnya Mbak Gus itu. Makanya saya tahu kebiasaannya setiap sore begitu tuh. Suatu ketika biasanya kan saya kalau mau ke musola kan berangkatnya mepet. Ini saya memutuskan untuk berangkat di awal waktu karena bosan di rumah. Ya kan. Saya keluar itu sekitar jam 4:30 lah, 1 jam sebelum maghrib. Saya keluar. Nah tapi saya nggak mau langsung masuk masjid karena apa? Kalau masuk musola ya, atau masuk masjid pada saat sebelum sholat maghrib itu pasti disuruh ngepel musola, kalau nggak disuruh azan. Saya males banget gitu, gitu tuh. Terus akhirnya saya memutuskan untuk duduk di depan rumahnya Mbak Kus ini. Kebetulan ada kayak dudukan gitu. Nah Mbak Kus duduk di situ kan. Nah saya ikutan duduk. Mbak, saya numpang duduk ya. Saya mau ke musola tapi males, kalau ke sana pasti disuruh ngepel musola sama suruh azan, males. Saya main di sini dulu ya sampai waktu adzan maghrib itu tiba. Oh ya gitu. Nah, nggak ada yang aneh sama sekali bro, nggak ada yang aneh sama sekali. Anaknya juga tidak rewel, ya kan, tidak rewel. Sampai pada saat waktu maghrib itu hampir tiba, mau tiba, ya kan. Bagus itu secara tiba-tiba itu nyanyi kayak gini bro. Sambil gendong anaknya ya. Nang ning ning nang ke, nang ning ning nang ke, nang ning ning nang ke. Anaknya digendong begini ya. Bukan di depan situ nang ning ning nang, enggak gitu ya. Ditaruh di dadanya gini sehingga anaknya madep belakang kan. Biasanya kalau orang tua nang ning ning nang ke, biasanya anaknya rewel. Ini anaknya enggak rewel bro. Diem. Tapi digituin. Iya. Sambil menatap Mbak Kus ini ya, sambil menatap genteng rumahnya. Saya merasa aneh nih ya kan. Ada orang aneh di samping saya, kok Mbak Kus tiba-tiba begitu gitu kan. Tapi pada waktu itu saya mencoba mengajak ngobrol Mbak Kus. Mbak Kusnya itu ya normal-normal aja ya kan. Oke, singkat cerita saya pergi ke musola dan besoknya saya mengulangi lagi rutinitas yang sama kayak kemarin. Ya kan? Ketemu Mbak Kus lagi. Dan kejadiannya sama persis bro. Ketika waktu maghrib itu mau tiba, Mbak Kus itu selalu nang ning ning nang ke, nang ning ning nang ke, menghadap ke atap rumahnya, genteng rumahnya. Anaknya itu digendong dan gak rewel. Kejadian itu berulang kurang lebih 4 kali. Ya kan? Sampai suatu itu yang kamu tahu ya? Yang saya tahu ya kan. Yang nggak kamu tahu pasti kayaknya lebih banyak deh itu. Iya. Terus saya mencoba nih menanyakan hal tersebut ke Mbak Kus. Tapi nggak mungkin saya langsung tiba-tiba nanya gitu kan. Kenapa sih Mbak Kus aneh gini kan, nggak mungkin gitu dong. Akhirnya saya coba pancing-pancing, Mbak kok makin-makin nggak masuk ke dalam gitu, kok masih di teras. Jadi mas anaknya rewel kayak saya masukin ke dalam pas maghrib. Dia tuh tenang kalau di sini, ya kan? Itu kira-kira kenapa Mbak ya? Nggak tahu sih. Ya namanya sebisa mungkin, ya kan? Waktu maghrib tuh anak kecil kalau nggak rewel tuh udah bagus, dia bilang gitu. Makanya daripada di dalam rumah itu rewel, mendingan saya bawa keluar kesukaannya si anak itu, ya kan. Terus Mbak, ini saya baru berani nanyain nih, kok setiap kali saya perhatikan waktu menjelang maghrib banget tuh, Mbak Kus kok selalu kayak ngudang bahasa Jawa nih.
kayak ya Nimang. anaknya gitu kan. Padahal anaknya anteng nggak rewel gitu kan. Terus Mbak Agus bilang gini, Mas Adam tahu nggak? Ini mitos orang Jawa zaman dulu sih. Mitos gimana tuh Mbak? Bahwa nyanyian nang ning ning nang go, nang ning ning nang go, kayak itu sebetulnya bukan untuk menenangkan si bayi. Kan biasanya kalau bayi rewel kan nang ning ning nang go gitu kan. Itu ternyata orang-orang Jawa zaman dulu menang ning ning nanggungkan anak kecil itu bukan untuk menenangkan anak kecil itu, tapi untuk menenangkan si pengganggu anak kecil itu. Wow, saya baru dapat teori baru. Saya baru nangkep. Itulah kenapa Mbakku setiap kali begitu selalu nengoknya ke genteng. Genteng rumahnya, ya kan? Kenapa emangnya di genteng? Nah, penjelasannya. Itu justru ketika 2010. 2010 mundur nih. Ya kan, alurnya kan maju mundur kan. Iya, tadi kan kejadiannya Mas Bayu 2014, Mbak Kus 2016. Nah ini kenapa saya bisa mengetahui siapa yang mengganggu Mbak Kus dan Mas Bayu, dan juga kenapa mereka diganggu. Saya ketahui sebelum kejadian itu yang which is di tahun 2010. Ingat merangkai ya? Iya, merangkai. Ingat Mas Bayu digangguin suaranya dari atas, Mbak Kus nengoknya ke atas. Ya kan. Oh ya, sebelum masuk FYI, Mbak Kus ini indigo bro. Jadi dia bisa ngelihat. Nah, kita kembali jauh ke tahun 2010. Saya kan di 2010 kan sempat setahun siaran di sebuah radio lah di Bojonegoro, yang dimana itu radio itu acara unggulannya itu acara misteri. Saya tahu itu. Gak usah saya sebutin apa, karena itu satu-satunya radionya kan. Iya. Ya kan? Saya tuh pernah siaran di sana, dan memang acara misteri di radio tersebut itu menjadi kegemaran masyarakat Bojonegoro secara luas. Hampir bisa menjangkau lebih dari Bojonegoro. Lebih dari Bojonegoro ya kan, sempat ada yang kabupaten lain kan sempat gitu kan dengerin, dan juga sempat bergabung untuk nelpon. Nah saya FYI siaran itu bukan di acara itu, bukan. Tapi di acara dangdut. Nah, kebetulan jadwal siaran saya itu tidak malam Jumat. Berarti kan hari siarannya beda lah sama acara misterinya si radio itu. Sampai akhirnya di hari malam Jumat itu bro, saya tuh di calling sama penyiarnya, bukan penyiar acara misteri itu ya, penyiar sebelum acara misteri itu. Kebetulan acara campur sari waktu itu. Saya di calling, nah kebetulan si penyiarnya itu sakit, tuh saya disuruh gantiin. Terus gimana Mas, udah bilang produser belum? Sama produser udah di ACC kok. Ya udah, saya berangkat tuh malam Jumat itu untuk menggantikan dia siaran acara campur sari. Kan setelah siaran, berarti setelah siaran saya bisa melihat secara langsung, secara live melihat ya acara misteri itu. Jadi saya bisa tahu wajah penyiarnya. Saya nggak pernah ketemu bro selama setahun itu sama penyiarnya. Akhirnya saya bisa bertatap muka sama penyiarnya, dan akhirnya saya bisa bertatap muka sama paranormalnya. Akhirnya saya bisa melihat secara langsung bagaimana siarannya. Bagi teman-teman yang belum tahu, acara itu adalah acara yang dimana ada cerita mistisnya bro. Yang pertama. Terus yang kedua, pada sesi on airnya, sesi live-nya itu ada penyiarnya, terus sama ada paranormalnya kan. Itu membuka line telepon untuk masyarakat Bojonegoro yang ingin berkonsultasi tentang hal-hal gaib ke paranormalnya, ya kan. Setelah berkonsultasi, biasanya paranormalnya tuh bilang, tolong Bapak Ibu jangan ditutup teleponnya, saya akan menerawang melalui sambungan telepon gitu kira-kira. Dan itu beneran, maksudnya yang menjadi andalan mereka kan itu, ya kan. Setelah saya siaran acara campur sari, terus langsung acara itu dong. Saya tetap tuh di dalam studio tuh. Oh ini penyiarnya, oh ini paranormalnya. Terus acara berlangsung sampai akhirnya. Tapi acara ini masih ya? Masih, sampai sekarang masih. Hebat. Masih eksis. Kayaknya belasan tahun deh itu artinya. Gila sih. Mudah-mudahan kayak jenggotan ya kan, konsisten kayak acara itu. Nah saya di dalam studio, terus mereka siaran kan, mereka berdua. Sampai akhirnya ada telepon masuk, ya kan, telepon masuk.
dari siapa saya lupa namanya, pokoknya bapak-bapak tuh. Nah dia tuh mengeluhkan bro, setiap maghrib anaknya tuh selalu nangis kejer, nggak tahu kenapa. Kebetulan anaknya tuh usia 3-4 tahun. Anaknya si bapak-bapak itu ya, nangis kejer tanpa sebab. Oke. Dan selalu setiap maghrib, dan selalu habis nangis demam. Oh iya. Jadi habis nangis demam ya kan, tinggi banget. Terus habis itu setengah malamnya tuh demamnya baru turun. Besoknya juga gitu, nangis demam turun, nangis demam turun, gitu terus. Nangis demam turun, nangis demam turun, nangis demam turun. Ya makanya kan membuat bapaknya bingung dong. Iya. Ini setelah dicek ke dokter tuh nggak ada masalah kesehatan apapun si anaknya kan. Akhirnya alternatifnya kan nanya mistis dong. Oke, medis sudah dilakukan ya? Udah. Terus akhirnya setelah konsultasi begitu si paranormalnya bilang gini, sebentar bapak kalau boleh tahu ini, penyiarnya yang tanya. Kan biasanya kalau orang nelpon kan ditanya alamatnya ya. Alamatnya di mana? Dia bilang alamatnya di Wisma Indah, deket sama perumahan saya kan. Iya. Wisma Indah kan. Nah kan saya kan di perumahan rakyat. Nah si doi di Wisma Indah. Oke. Jangan ditutup teleponnya bapak. Kami minta paranormal kami akan menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Di Terawang kan. Oh gini cara nerawangnya gitu. Saya baru melihat secara langsung tuh ya kan. Terang beneran nih. Iya. Paranormalnya merem sambil komat kamit. Nah, entah kenapa bro, saya baru melihat ini bro, seorang paranormal yang ketika menerawang sesuatu itu keringetan, padahal AC studionya itu dingin banget. Keringetan. Terus penerawangannya selesai, dibuka jepret matanya, terus bilang ke si bapaknya. Nah paranormal ini bilang, memastikan ke bapak itu, Pak, ini saya sudah mengetahui apa yang sebetulnya terjadi. Tapi sebelumnya saya boleh memastikan, ini bapak ini posisinya nelpon sendirian atau enggak? Sendirian atau ada anggota keluarga yang lain? Ini ada anak istri tapi lagi tidur, dia bilang gitu. Bapak saya minta untuk agak menjauh dari mereka, maksudnya mungkin ke depan teras Pak gitu. Ini pembicaraannya gimana ya? Saya pengen pembicaraan ini tidak terdengar oleh anak istri bapak, dan jangan sampai anak istri bapak itu dengerin radio. Pokoknya pembicaraan kita tuh antar kita berdua dan pemirsa. Jadi saya nggak tahu tuh kenapa kok paranormalnya tiba-tiba ngomong gitu kan. Terus akhirnya dikasih tahu ya kan, bahwa anaknya itu setiap maghrib diganggu oleh sosok wanita dalam bentuk kuyang, kepala doang. Sama ada jeruan-jeruannya. Dan itu setiap maghrib itu selalu kayak apa ya, mencoba menghibur atau menimang si anaknya bapak. Tapi sayangnya sosok itu tidak punya kemampuan untuk merubah wujudnya jadi bagus. Jadi menampaki anak Anda dengan bentuk kuyang, makanya anaknya takut. Nah kan, si bapaknya dengar itu kan juga takut kan. Tapi tolong bapak, ini jangan sampai terdengar oleh istri bapak, takutnya takut dan sebagainya. Nah terus si bapak ini minta tuh ke paranormalnya, kalau misalnya saya minta tolong diusirin gitu. Akhirnya setelah ada permintaan begitu, paranormalnya bilang, silahkan jangan ditutup teleponnya, jangan, karena kami akan melakukan komunikasi kembali dengan makhluk tersebut. Komunikasinya tuh antar mereka berdua ya, si makhluk itu dengan paranormalnya kan, sehingga kita cuman bisa ngelihat komat kamitnya doang tuh. Dan komunikasi itu berlangsung sangat amat lama sekali. Karena biasanya kalau ada penelpon itu terus berkonsultasi, itu rentang waktunya tuh 10-15 menit. Ini tuh rangkaiannya tuh hampir setengah jam bro. Mungkin 40 menit kali ada kali. Satu penelpon ya? Iya, satu penelpon. Nah singkat cerita, paranormalnya ini berhasil akhirnya untuk membujuk si sosok itu untuk pindah spot. Jadi nggak di situ lagi. Karena sebetulnya ketika paranormalnya itu minta untuk si sosok itu pergi,
Si sosok itu nggak pergi dan sosok ini dianggap cukup sakti. Makanya head to headnya cukup lama tuh antara paranormal sama sosok itu negosiasi kan. Agar pindah dari tempat itu gitu kan. Akhirnya setelah negosiasi yang sangat amat lama sekali, akhirnya si makhluk itu mau mengalah. Akhirnya pindah dan diinformasikan pindahnya sama paranormalnya ya. Itu dia sudah pindah 100 meter ke arah barat. Yang which is itu perumahan rakyat daerah kompleks saya. Oh iya sih bener, anjay. 100 meter ke arah barat. Nah, maksudnya kan lompat tembok doang itu mah. Iya, ngelompat tembok doang. Lompat tembok komplek doang itu. Makanya dari kejadiannya Mas Bayu sama Mbak Nuri, Mbak Kus ini, apa jangan-jangan dia gitu kan? Kalau hal itu memang benar, bro, berarti saya selama kira-kira beberapa tahun tuh kompleks saya tuh dikelilingi oleh dia gitu loh. Dan nggak tahu sekarang itu masih ada di situ atau nggak pernah tahu gitu. Si anak yang bagus udah gede, ponakannya Mas Bayu coba juga nanti udah malam gede. dipastikan aja duduk depan rumah situ. Kan saya ada kamar, ngapain tidur di? Enggak, dipastiin duduk aja di depan rumah itu. Depan pagar kan ada tempat duduk kecil tuh. Iya. Ya, di situ aja. Kali-kali ya. Iya, kali-kali. Ya saya mengumpulkan keberanian ya. Saya juga ini habis ini syuting pulang juga lewat pohon-pohon pisang itu kan. Iya. Nah itulah cerita chapter pertama yang dialami oleh tetangga-tetangga saya di perumahan rakyat di Bojonegoro begitu. Iya.